Walaupun jarak jauh, minimal udah kenalan silaturahim. Semoga nanti kondisi memungkinkan sesuatu fisik langsung. Gimana pertemuan itu, perjumpaan itu nggak tergantikan. Halo, suara saya jelas ya, Mas Judin ya? Bisa didengar ya? Suara saya jelas ya? Jelas ya? Iya. Saya itu ini agak kaget. Saya itu sebelumnya saya cerita-cerita sama Mas Adudin sama Mas Adilin. Itu nanti ngobrol-ngobrol saja buat awalan ya dengan tiga orang atau 10 orang untuk 15 orang. Lah kok ternyata dibuatkan webinar. Tapi nggak apa-apa, malah jadi kenal, jadi paham. Nah, forum ngaji ini itu kita santai saja ya, nggak usah seperti seminar yang formal atau apa gitu ya, sambil ngopi-ngopi, diseduh dulu itu kopinya. Jadi saya mencatat tadi beberapa pesan yang disampaikan ke saya secara nggak langsung dari Gus Ihsan. Ada harapan titipan amanat dari beliau untuk ini jangan hanya jadi formalitas, tapi jadi awalan yang bagus. Itu insya Allah segera kita laksanakan. Terus yang terpenting juga dari Mas Adudin, niatnya forum ini, kegiatan ini, itu kan syiar ya. Syiar apa? Syiar yang nggak usah terkatakan, itu kan syiar nilai-nilai. Syiar nilai-nilai yang selama ini sudah diusung oleh lembaga Khozin, itu nggak usah kita sampaikan, itu udah pasti otomatis. Tapi yang pengen saya garis bawahi, terutama syiar untuk 3 hal, untuk 3 entitas. Yang pertama itu mensyiarkan sosoknya. Siapakah sosoknya itu? Ya santri-santri yang terlibat dalam hal ini, yang mau kita sulap pagi ini mendadak jadi wartawan. Soalnya portofolio itu penting. Portofolio tadi udah disinggung oleh Gus juga, jangan hanya berbekal ilmu, jangan hanya berbekal pengetahuan, tapi juga berbekal pengalaman dan portofolio. Jadi nanti insya Allah siapapun yang terlibat itu nanti siap terjun di dunia persilatan itu lebih mantap lagi ya, punya teori dan punya praktek. Nah, terus yang kedua, syiar Khozin. Mohon maaf saya belum begitu kenal, tapi tadi dengar sekilas Mas Adudin, ini lembaga terbesar di Blora. Lembaga paling besar kok di Blora ya. Gaungnya, syiarnya jangan hanya berhenti di Blora, jangan hanya terkungkung di Blora, tapi bablas lagi Jawa Tengah, bablas lagi nasional, insya Allah internasional. Hal itu di era sekarang itu sangat memungkinkan karena dunia dilipat, teknologi informasi sekarang begitu maju. Itu sangat mungkin bisa dilakukan, salah satunya dengan rintisan. Terus yang ketiga, syiar soal Blora. Ya Blora itu orang dengar sekilas itu kan daerah yang tengah alas, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Karena orang belum tahu aja kan. Nah, nanti kewajiban tugaslah dari para peserta kegiatan itu untuk mensiarkan Blora. Ini kan kegiatan utamanya kan menulis dan menyuarakan. Orang-orang Blora itu lebih berhak sebenarnya untuk aktif dan punya saham terbesar di dunia tulis-menulis. Nah, banyak orang-orang di luar Blora itu kan terinspirasi untuk menulis, untuk belajar menulis, itu kan dari orang Blora juga kan. Nah, masa yang orang Blora nggak lebih maju? Kan gitu. Nah, itu sekilas pengantar. Terus kita masuk ke obrolan santai soal kegiatan. Jadi, kita review sekilas obrolan dengan Mas Adudin. Saya waktu itu sampaikan ke Mas Adudin, Mas, kalau santri-santri itu pengen maju, lembaganya pengen lebih maju, Blora lebih maju, nah kenapa nggak pada dicemplungin langsung pada jadi wartawan? Nah, kendalanya adalah kan udah
terlalu berat membayangkan profesi wartawan itu kan. Terus belajarnya bagaimana, prakteknya gimana, terus nanti saluran-salurannya bagaimana. Saya sampaikan solusinya. Kalau itu gampang. Wes lah secara bertahap aja direkrut santri-santri untuk bukan belajar jadi wartawan, bukan praktek jadi wartawan, tapi langsung aja jadi wartawan. Terus untuk awalan salah-salah dikit ya nggak apa-apa, salah-salah dikit, belasan dikit nggak apa-apa. Lama-lama kan nanti pinter. Ini termasuk metode pelajaran yang pengen kita terapkan nanti ke depannya di Khosin. Terus gimana salurannya? Untuk tahap pertama itu saya siapkan fasilitas media di mana saya sekarang bekerja di lebutanam.com. Ini bukan media kecil ya, di jajaran media-media online itu masuk media papan atas. Sejelek-jeleknya konten di lebutanam.com itu sehari yang akses bisa 1.000-2.000 user, 1.000-2.000 orang. Kalau konten bagus ya bisa 10.000, bisa 100.000. Nah bayangkan itu misalkan satu konten yang dibuat oleh santri Khosin diakses ratusan ribu sampai jutaan orang. Nah itu kan terbayangkan bagaimana branding yang tercipta, bagaimana branding nggak hanya ke lembaganya, tapi juga ke sosoknya itu. Asalnya begini, si santri yang mendadak jadi wartawan itu nanti misalkan nanti beneran mau jadi wartawan profesional, nah itu lampirkan aja portofolio hasil karyanya selama di Khosin itu, ya udah nggak terbantahkan. Apalagi bikin konten-kontennya bagus, gitu kan? Nah ini wasilahnya itu lewat lebutanam.com dulu. Harapan saya sih nanti ke depannya ya Khosin punya sendiri media besar berpengaruh yang fungsinya nggak hanya jadi ajang pelatihan atau corong bagi Khosin, tapi siapa tahu bisa dari lini bisnis, salah satu lini bisnis lembaga Khosin. Nah, itu bisa di Bapak. Ini kemarin bisa. Dari kita mendapatkan materi mau ditampilkan atau enggak? Oh iya boleh nanti ya. Oh, nanti saya itu niatnya mau screen share screen, tapi 2 laptop mendadak mati. Ternyata kalau laptop kena air hujan itu mati. Nanti saya bantu share screen dari sini ya. Boleh. Nah nanti bentar lagi di share screen ya. Oh gitu. Terus gimana metodenya? Tadi Gus Ihsan pesen jangan hanya teori tapi juga praktek. Nah, ini saya siap untuk menjalankan itu, malah teorinya nyaris nggak ada, Gus. Teman-teman dan Pak dosen, teorinya kita nanti sekilas saja, tapi langsung ada praktek. Mau mulai kapan? Kalau belum mulai hari ini atau mulai besok. Praktek bagaimana? Ya praktek langsung jadi wartawan, kan gitu. Nah, bagaimana teknis jadi wartawan itu? Nah, ini boleh di screen, boleh di share itunya, materinya. Saya sekilas saja pengantar aja cerita, itu paling sekitar 10-15 menit, nanti selebihnya bebas untuk tanya-tanya atau untuk diskusi apapun. Itu secara umum materi untuk panduan awal ini ada 2 bagian. Yang pertama kita mengenal media dulu, terus yang kedua teknis bagaimana kita berperan dalam peta media besar ini, atau kasarannya atau gampangannya bagaimana teknis kita mendadak jadi wartawan. Ini mendadak aja tadi semalam itu kan core-nya kita kan pengen menulis ya, karena di lembaga pondok, karena di pesantren gitu, mau saya cari quote yang agak-agak dari ilmuwan kita. Jadi saya udah 15 tahun di dunia tulis menulis, sudah membuktikan lah quote-quote dari para pendahulu kita ini. Nah, bisa di itu next. Nah, ini sebelum kita pengen masuk ke materi, sebelum kita menjadi wartawan, itu kan kita perlu tahu dulu ya bagaimana posisi media sekarang. Tapi ini sedikit saya lompati, nggak apa-apa, tetap di sini aja, materinya tetap yang ini. Bisa pengen cerita aja. Ini materi ada 2 bagian. Pertama kita kenal media dulu, di mana kita nanti akan bertarung. Terus kedua segelas materi, bagaimana nanti kita jadi wartawan. Saya lompatin dulu yang soal mengenal media itu. Mumpung masih seger.
biar nyantol dulu, nanti bisa kita ulangi. Jadi gini, untuk nanti santri-santri yang minat jadi wartawan, itu nanti langsung saya tugaskan jadi wartawan dengan mentoring oleh, saya udah siapkan tim editor, terus Mas Adirin yang di Blora juga udah siap nanti untuk mentoring dan untuk teknis menayangkan si beritanya itu. Nanti santri langsung kita kasih tugas, bukan kasih tugas ya, langsung diminta bikin tulisan atau konten, bukan konten latihan, bukan konten main-main, tapi langsung konten yang langsung akan dipublish jadi berita. Nah, ketika itu satu konten udah dipublish jadi berita, artinya itu bukan konten yang buat main-mainan, karena ini konten akan bakal dibaca oleh ribuan, ratusan ribu, atau bahkan jutaan user se-Indonesia. Artinya si konten itu harus tanggung jawab. Pesan saya yang utama, yang pertama, jangan kita berbohong soal konten, dan jangan mencuri. Apalagi foto dan video, itu jangan mencuri. Kalau nggak ada, itu nggak apa-apa, nggak usah pakai foto atau video. Nah, kalau konten berupa tulisan, itu minimal misalkan kita dapat sumber dari pihak lain, tetap kita harus cantum. Jujur, nggak bohong, dan nggak mencuri. Itu ya. Nanti santri yang terlibat langsung dari wartawan. Wartawan itu orang yang mewartakan, yang menulis berita. Jadi nanti santri wartawan ini itu langsung bikin konten untuk tayang dari berita. Nah, pertanyaan selanjutnya, cek, maaf tadi putus ya koneksinya ya. Cek sekarang bisa dengar, Mas Sudin, bisa ya? Bisa Bapak. Ya, bisa. Dilanjut. Ya. Oke, langsung bikin konten. Itu nanti jumlahnya bisa disesuaikan, bisa seminggu 1 atau seminggu 2 atau seminggu 3 masing-masing. Itu bisa, dan jangan jadi beban. Anggap aja ini buat main-main, buat sama-sama. Nah, konten apa yang diperlukan? Di era sekarang, di media online sekarang, itu ada 4 macam konten. Yang pertama, itu breaking news. Breaking news itu adalah konten atau berita yang mengabarkan peristiwa secara cepat. Itu belum lengkap itu informasinya. Misalkan gini, jalan depan kantor Bupati Blora kebanjiran. Orang-orang nggak bisa lewat, kendaraan disuruh putar balik. Saat ini air masih tinggi, jalan nggak bisa dilewati. Itu breaking news. Itu orang sekedar cukup tahu saja kan ada peristiwa apa. Oh, ternyata ada banjir di depan di jalan depan kantor Bupati Blora. Nah, konten kedua itu kita sebut aja berita. Berita itu breaking news yang sudah relatif komplit. Udah 5W1 hanya. Misalkan di contoh yang sama, jalan depan kantor Bupati Blora kebanjiran, orang-orang nggak bisa lewat, kendaraan disuruh terbalik. Nah, kalau di konten berita itu udah lumayan lengkap. Ada wawancara dengan si Satpam kantor Bupati misalkan. Si Satpam mengatakan banjir mulai datang habis subuh, air pelan-pelan naik, per 1 jam naik semeter, sekarang udah 2 meter, terus sampai sekarang belum surut. Terus ada lagi wawancara dengan si polisi yang ngatur itu, kendaraan nggak boleh lewat, suruh muter lewat pasar Jepon misalkan. Nah, terus ada keterangan dari Pak Kepala Humas atau dari Bapak Pemda setempat, tunggu sebentar nanti segera dikabari, banjir akan surut, insya Allah sore udah surut, nanti jalanan sudah normal. Nah, itu konten yang wujudnya berita atau hard news. Jadi diingat-ingat ya, breaking news itu mengabarkan peristiwa secara cepat. Kalau hard news itu breaking news yang sudah lengkap, ada 5W1 hanya. Nah, wujud konten ketiga itu story atau cerita.
Gampangannya begini, kalau berita breaking news atau berita itu kan ada masa limitnya, ada batasnya. Misalkan berita banjir di depan jalan Bupati Blora, itu tayang siang-siang pas banjir. Kalau breaking news pagi pas banjir, hard news itu siang karena udah agak lengkap. Nah kalau story atau cerita, kalau misalkan berita itu dibaca besok, kan udah basi kan. Besok beritanya baru tayang besok. Ada banjir depan jalan Bupati Blora. Blora apa? Itu udah nggak ada banjirnya kemarin. Itu berita udah basi. Nah bedanya berita dan story atau cerita, kalau cerita itu dibaca kapanpun nggak basi. Namanya juga cerita atau story. Di konteks yang sama, misalkan gini, jadinya. Halo, ini dari saya bukan? Halo, cek. Iya Pak, kedengaran itu gangguannya dari jenengan dari Bapak Dari saya ya? Iya dari Bapak. Oh mungkin ini dari headsetnya, headset top. Nah, tadi sampai story ya, sampai cerita ya. Nah kalau cerita itu dibaca kapanpun nggak basi. Dalam konteks yang sama gini misalkan. Tadi breaking news ada banjir depan Jalan Blora. Kalau hard news itu ada banjir di jalan depan Blora tapi udah lengkap. Nah kalau story itu misalkan gini konkretnya, sejarah banjir di Blora. Jadi di cerita itu diceritakan Blora itu daerah rawan banjir, terus pernah ada banjir besar itu dari tahun 1950, tahun 1960. Ini kira-kira aja ya. Jadi ada banjir 10 tahun sekali. Nah banjir itu banjir kiriman, banjir apa dan sebagainya. Kan gitu. Nah, itu story, itu cerita. Dari saya bukan? Bukan ya? Nah, terus wujud konten keempat itu feed atau info. Itu info aja, info. Jadi nggak wujud berita, nggak wujud story, itu cukup info aja. Ilustrasinya gini, contoh konkretnya. Sama-sama ambil posisi lokasi informasinya di jalan depan kantor Bupati Blora. Kalau feed atau info itu wujud kontennya seperti ini misal. Tempat-tempat untuk selfie di jalan sepanjang kantor Bupati Blora. 1, di pinggir alun-alun. 2, di pojok kantor Bupati. 3, di ini. Nah masing-masing itu diceritakan. Di depan alun-alun itu ada pohon-pohon bunga yang bagus. Kalau orang selfie di situ pasti nanti hasilnya bagus. Di depan, di pojok alun-alun itu ada warung kopi yang bangku-bangkunya bagus. Jadi nanti kalau selfie di situ nanti orang kelihatan bagus. Terus yang di seberang kantor bupati ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Gitu kan? Jadi info atau feed itu sifatnya info aja. Kalau di konteks Blora secara besar misalkan gini, 10 tempat ngopi di Blora yang asik, 5 tempat warung kopi santen di Blora, 1, 2, 3, nah itu feed, itu kan. Jadi diingat-ingat adik-adik teman-teman, konten di media sekarang itu 4 itu aja wujudnya. 1 breaking news, 2 hard news, 3 story, yang keempat feed. Nanti siapa yang terlibat itu untuk belajaran dulu, mungkin yang bikin yang gampang dulu, bikin feed dulu, bikin info dulu. Ini nggak begitu pusing, nggak begitu ribet nuliskannya kan. Nah terus yang kedua baru nanti bikin berita. Berita itu ada peristiwa apa, misalkan ada Hosin bikin acara, atau pemerintah Blora ada acara, atau ada kejadian apa di Blora, itu nanti dibikin jadi berita. Nah next tahap berikutnya, besok kalau udah pada pinter-pinter nanti mulai bikin story yang akurat. Jadi teorinya hanya itu. Konten ada 4, itu pertama. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara membuat konten
Ini teorinya banyak. Kalau di kuliah jurnalistik mungkin 1 semester, 2 semester, sampai 6 semester. Tapi ini kita main cepet-cepetan aja. Bagaimana cara menulis, membuat konten? Saya akan menerapkan metode yang langsung tak jegur ke, langsung tak cemplung ke aja. Kayak kalau kita misalkan belajar renang, saya nggak akan ngajari gerakan tangannya begini, gerakan kakinya begini, gerakan punggungnya begini, cara ambil napasnya begini. Tapi yang pengen saya terapkan adalah itu anak langsung sudah cemplung ke kolam. Silahkan gimana caranya biar nggak tenggelam, gimana caranya biar nanti langsung bisa bergerak di air, bisa berenang. Nah, gitu kan. Tulis berita, tulis konten ini juga gitu. Nanti saya akan segur aja. Saya cuma ngasih bekal satu aja, panduan aja. Bagaimana memulai untuk nulis konten? Yang pertama, ini yang paling berat. Ini menyita sekitar 50% tenaga. 50% tenaga dalam menulis itu. Apakah itu? Adalah menetapkan apa yang mau ditulis. Jadi jangan buru-buru menulis, jangan buru-buru memberitakan. Tapi pikir dulu, dirumuskan dulu. Apa yang mau ditulis? Misalkan begini. Ada program, ada wartawan yang pengen nulis di Blora sekarang sudah ada berapa ya yang terinfeksi COVID-19. Jangan buru-buru nulis, tapi meneng dulu, diam dulu, renungkan dulu. Ya apa sih yang mau tak tulis gitu kan. Nah, kalau si wartawan atau penulis sudah pengalaman, itu udah langsung paham. Oke, aku mau nulis sekarang total jumlah penderita COVID-19 di Blora. Nah, udah dapat apanya kan? Kalau udah dapat apanya, udah dapat pokok pikirannya itu, selanjutnya, tadi kan berarti itu 50% udah jadi. 50% tulisan itu udah jadi, itu kita udah dapat apanya dulu. Ini yang terberat, proses terberat dalam menulis. Kan apanya dulu. Nah, pas apanya udah dapat, oh aku udah dapat ini. Aku mau nulis jumlah penderita COVID-19 di Blora. Nah, tapi tulisan udah jadi nih 50%. Persoalannya tinggal bagaimana menuangkan 50% berikutnya ke dalam tulisan. Gitu kan? Nah, selanjutnya kita masuk ke fase 25%. Apa fase 25% itu? Fase 25% itu adalah membayangkan dari apa yang mau ditulis itu kira-kira yang ditulis apa, kan gitu. Nah, itu udah bikin semacam kerangka kecil di kepala gitu kan. Oh, aku mau nulis sekitar 3 poin utama. Yang pertama jumlah total penderita COVID-19 di Blora. Terus yang kedua nanti ada keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan. Terus yang ketiga nanti ada omongan dari warga Blora yang percaya atau nggak percaya dengan adanya ancaman COVID-19 di Blora. Kan? Nah, di kepala ini udah ada. Itu 25%, rampung tulisan. Tinggal 25% berikutnya. 25% berikutnya adalah menuangkan apa dan rancangan yang ada di kepala tadi jadi tulisan. Bagaimana caranya? Ya wes, caranya hanya satu, biar ditulis. Nah, apa yang ditulis? Langsung aja tulis dari apa tadi. Jumlah penderita COVID-19 di Blora sekian. Karena ini tulisan, bukan omongan, berarti harus lengkap informasinya itu. Kan udah ketulis tuh jumlah penderita COVID-19 di Blora sekian. Orang kan pasti bertanya, loh dari mana ini sumbernya? Kita cantumkan sumbernya. Ini dari data Dinas Kesehatan Blora per 27 Februari 2021. Jumlah ini nyaris tidak berubah selama 2 bulan terakhir, gitu kan? Terus bawahnya ada keterangan dari kepala dinasnya, ada keterangan dari pasien penderita, sama ada keterangan dari warga lain. Nah, ini poin kedua. Poin pertama udah.
jenis konten yang mau kita tulis. Poin kedua, cara menulis konten. Cara menulis konten itu diingat-ingat. Ada empat porsi kerjaan tadi.